Salve. Pada video kali ini, Katolik Harus Tahu kembali menampilkan Dr. John Bergsma dari St. Paul Center for Biblical Theology dan Franciscan University of Steubenville. Beliau adalah seorang mantan pendeta Protestan aliran Calvinis yang telah menjadi Katolik dan sangat aktif memberikan pengajaran tentang iman Katolik. Kali ini Dr. Bergsma menyajikan refleksi mendetail tentang peringatan Bunda Maria Bunda Rosario yang dirayakan pada tanggal 7 Oktober. Ia mengawali dengan menjelaskan asal-usul historis perayaan ini, yang memperingati pertempuran Lepanto pada tahun 1571, di mana pasukan Angkatan Laut Katolik menang atas Turki Utsmani setelah Paus memanggil umat beriman untuk berdoa rosario memohon pembebasan. Kemenangan ini mengukuhkan pentingnya rosario dalam tradisi Katolik. Dr. Bergsma kemudian mengalihkan fokusnya ke bacaan-bacaan Alkitab spesifik yang diperuntukkan bagi peringatan ini, menekankan hubungannya dengan rosario dan Pramaria dalam gereja perdana serta sejarah keselamatan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14 menggambarkan komunitas Kristen perdana yang berkumpul dalam doa di sekitar Maria, menyoroti peran sentralnya sebagai ibu gereja dan prototipe bagi semua doa yang berpusat pada Kristus. Beliau menggarisbawahi bahwa berdoa rosario saat ini merupakan kelanjutan dari tradisi Alkitabiah ini, berkumpul bersama Maria dalam doa sebagai gereja, bersatu secara kasat mata maupun rohani. Mazmur untuk hari ini adalah Magnificat, Kidung Pujian Maria, yang jarang digunakan dalam liturgi Ekaristi tetapi cocok untuk perayaan ini. Dr. Bergsma menguraikan kerendahan hati dan ketidakegoisan Maria sebagaimana digambarkan dalam Magnificat, dengan mencatat bagaimana ia memuliakan Allah dan memantulkan kembali rahmat kepadanya alih-alih mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Hal ini memperkuat peran Maria sebagai saluran kasih ilahi dan rahmat dari Allah kepada umatnya. Bacaan Injil tentang kabar sukacita, lihat Lukas 1 ayat 26-38, sangat penting dalam memahami dasar Alkitabiah dari rosario dan doa Salam Maria. Dua baris pertama Salam Maria diambil langsung dari salam malaikat Gabriel dan perkataan Elizabeth kepada Maria saat Maria berkunjung ke rumahnya, menjadikan doa ini berakar kuat dalam kitab suci. Dr. Bergsma menyoroti implikasi teologis yang mendalam dari pengumuman Gabriel, yang menghubungkan status Yesus sebagai raja dengan perjanjian Daud dari 2 Samuel 7, yang menetapkan kerajaan kekal dan hubungan keluarga yang istimewa antara Allah dan ahli waris Daud. Ia menjelaskan peran kuno Ibu Ratu, atau Gebirah, dalam kerajaan Daud, yang memegang kuasa syafaat yang signifikan, bertindak sebagai pembela rakyat kepada raja. Karena Yesus adalah raja kekal dari garis keturunan Daud, maka Maria sebagai ibunya, mengemban peran Ibu Ratu ini. Konteks Alkitabiah dan historis ini memperjelas legitimasi memohon syafaat Maria melalui rosario. Dr. Bergsma menekankan bahwa menghormati Maria sebagai Ibu Ratu tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga berlandaskan kitab suci. Sebagai penutup, Dr. Bergsma mendorong umat beriman untuk menerima rosario sebagai doa yang penuh kuasa yang menyatukan gereja lintas ruang dan waktu dalam syafaat melalui Maria, yang meyakinkan mereka akan fondasinya yang kokoh dalam kitab suci dan tradisi gereja. Mari kita menyimak selengkapnya pengajaran Dr. John Bergsma. Katolik Harus Tahu menerjemahkannya untuk Anda semua. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Halo, ini Dr. John Bergsma dari St. Paul Center for Biblical Theology dan Franciscan University of Steubenville. Saya hadir dalam peringatan Bunda Maria Bunda Rosario ini. Tahun ini, peringatan ini jatuh pada hari Rabu, Minggu ke-27 masa biasa, tanggal 7 Oktober. Ini adalah sebuah peringatan liturgis yang luar biasa yang berawal dari tahun 1571, ketika dunia Katolik terancam oleh armada besar yang dikerahkan oleh Kesultanan Turki Utsmani, yang mengancam akan menginvasi Italia dan mengislamkan dunia Katolik dengan paksa. Paus menyerukan umat Katolik untuk berdoa rosario memohon pembebasan, dan Tuhan menjawab dengan cara yang sangat dramatis dengan menganugerahkan kemenangan bagi Angkatan Laut Katolik dalam pertempuran Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Sejak saat itu, hari ini diperingati, dan sekarang kita menyebutnya Bunda Maria Bunda Rosario. Jadi hari ini, saya akan membahas bacaan-bacaan yang khusus untuk peringatan ini, bukan bacaan-bacaan biasa untuk hari Rabu dalam pekan biasa ke-27. Mari kita lihat bacaan-bacaan yang khusus untuk peringatan ini. Pertama-tama,
Bacaan pertama adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14, di mana kita membaca bagaimana setelah kenaikan Yesus, para rasul memasuki Yerusalem pergi ke ruang atas, dan kemudian disebutkan nama-nama para rasul, dan dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan dan Maria ibu Yesus, dan saudara-saudaranya. Ini adalah gambaran yang indah tentang gereja yang masih embrio, gereja pada masa kanak-kanaknya. Semua status gereja yang berbeda terwakili di sini. Ada kaum klerus yang diwakili oleh para rasul, ada kaum awam yang diwakili oleh para perempuan dan saudara-saudara Tuhan, dan khususnya Bunda Maria yang hadir. Gereja selalu mengenang peristiwa ini ketika semua orang berkumpul di sekitar Ibu Yesus dan berdoa. Dalam arti tertentu, ini adalah gambaran abadi tentang gereja yang selalu ada. Dalam arti tertentu, gereja di segala zaman dan tempat adalah komunitas para murid Yesus yang berkumpul di sekitar ibunya dalam doa. Namun secara khusus, pada peringatan ini, kita menerapkannya pada Rosario. Dan Rosario adalah cara istimewa gereja mengungkapkan realitas berkumpul di sekitar Ibu Yesus dalam doa. Setiap kali kita berkumpul untuk berdoa Rosario, ketika kita berkumpul dalam kelompok, kita adalah gambaran kecil gereja yang berdoa bersama Ibu Tuhan. Bahkan jika kita berdoa Rosario sendiri, kita bersatu secara rohani dengan gereja yang berjaya dan dengan gereja yang berjuang di seluruh dunia, dan semua orang yang berdoa bersama kita, tanpa kita sadari di tempat yang berbeda atau berdoa Rosario pada saat yang sama, yang berkumpul di sekitar Ibu Yesus dan memanjatkan syafaat kepada Allah Bapa. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa alkitabiahnya Rosario, dan inilah salah satu hal yang ingin saya tekankan. Bukan saja kata-kata Salam Maria diambil dari kitab suci, tetapi seluruh konsep Rosario, berkumpul dengan Ibu Yesus untuk berdoa sebagai gereja, sudah dilambangkan dalam apa yang dilakukan gereja pada hari-hari awal keberadaannya dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi, itulah yang kita lihat dalam bacaan pertama kita. Mazmur kita hari ini tidak biasa karena tidak diambil dari kitab Mazmur. Mazmur ini adalah kidung yang digunakan, sebuah kidung dari Perjanjian Baru. Sebenarnya, ini adalah Magnificat. Menariknya, Magnificat tidak sering muncul dalam liturgi Ekaristi. Kita menggunakannya untuk doa malam setiap hari, tetapi dalam liturgi Ekaristi gereja, Magnificat tidak sering muncul, tetapi ini adalah waktu yang istimewa dalam peringatan ini ketika kita menyanyikannya dalam perayaan Ekaristi. Ini mengingatkan kita akan kerendahan hati Bunda Maria. Meskipun beliau adalah Ibu Ratu Kerajaan Daud, beliau menyebut dirinya sebagai seorang hamba perempuan yang hina dalam Magnificat. Dalam terjemahan kita, ini diterjemahkan sebagai seorang hamba yang hina, tetapi sebenarnya kata itu untuk hamba perempuan dalam bahasa Yunani. Namun beliau memuji Tuhan atas segala keajaiban yang telah Dia lakukan baginya dengan mengangkat yang hina dan meruntuhkan yang congkak. Salah satu hal yang ditunjukkan Magnificat adalah bagaimana Maria merefleksikan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Ketika kita memberi penghormatan kepada Maria, Ia mengambil semua penghormatan dan venerasi itu lalu berbalik serta mengarahkannya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maria tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri. Semua pujian yang Ia terima dari anak-anaknya Ia sampaikan kepada Tuhan dan berbalik serta memuji Tuhan bersama anak-anaknya. Dan semua rahmat yang Ia terima dari Tritunggal Maha Kudus, Ia tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri tetapi berbalik dan menyebarkannya kepada anak-anaknya, para murid Yesus. Maria adalah perempuan yang penuh kasih tanpa pamrih, sebuah lorong kasih yang melaluinya kasih mengalir dari putra-putri Tuhan kepada Allah Bapa, dan kemudian sebagai balasannya, rahmat diwariskan dari Tritunggal Maha Kudus kepada anak-anak Yesus di bumi. Jadi, ada hal-hal indah yang dapat direnungkan dari Magnificat dalam kidung kita. Dan kemudian bacaan kita untuk Bunda Maria Bunda Rosario sebenarnya adalah kisah kabar sukacita. Jadi saya akan membacanya sedikit, lalu berhenti dan merenungkannya. Malaikat Gabriel diutus Allah ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan bernama Maria. Ia datang kepadanya dan berkata, "Salam, hai perawan yang penuh rahmat. Tuhan menyertai engkau." Itu tentu saja memberi kita baris pertama dari Salam Maria. Kita lupa betapa alkitabiahnya Salam Maria. Baris pertama Salam Maria diambil dari pernyataan Gabriel kepada Bunda Maria dalam kisah ini dari Lukas. Baris berikutnya, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu," diambil dari bagian yang sedikit lebih akhir dalam Injil Lukas, dari kisah kunjungan Maria, dari kata-kata Santa Elizabeth kepada Bunda Maria ketika beliau tiba di rumah Elizabeth. Dan kemudian bagian kedua dari Salam Maria hanyalah sebuah doa kepada Bunda Tuhan kita untuk mendoakan kita sekarang dan di saat kematian kita. Baiklah, jadi Salam Maria didasarkan pada bahasa kitab suci itu sendiri. Salam, penuh rahmat, Tuhan menyertaimu. Tetapi Maria sangat terguncang oleh apa yang dikatakan itu dan merenungkan salam macam apa itu. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, bacaan Injil hari ini berlanjut, dan masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan. Tetapi untuk membuatnya singkat, saya hanya ingin fokus pada apa yang baru saja dikatakan Gabriel kepada Bunda Maria. Ia akan menjadi besar, putra yang Maha Tinggi, memiliki tahta Daud, dan memerintah atas kaum keturunan Yakub, dan seterusnya. Sekarang saudara-saudari, beberapa baris tentang kebesaran dan kekuasaan Yesus yang akan dikandung Maria dalam rahimnya. Baris-baris itu berasal dari sebuah bagian kitab suci yang sangat penting, yaitu 2 Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7 adalah bagian kunci dalam seluruh kitab suci tentang perjanjian dengan Daud, yang merupakan perjanjian terakhir dan dalam beberapa hal merupakan perjanjian terpenting dalam perjanjian lama karena perjanjian ini merangkum semua perjanjian sebelumnya. Perjanjian dengan Adam, Nuh, Abraham, dan Musa. Semuanya menemukan tempatnya dalam perjanjian yang diberikan kepada Daud. Dan beberapa syarat perjanjian yang Allah buat dengan Daud adalah bahwa Daud dan putra-putranya akan menikmati status sebagai putra-putra Allah karena perjanjian tersebut menetapkan hubungan keluarga. Jadi, Allah menetapkan hubungan keluarga dengan Daud dan dengan semua ahli waris Daud. Dan sebagai manfaat dari hubungan keputraan dengan Allah ini, Allah akan memberikan seluruh bumi sebagai kerajaan kepada Daud dan putra-putranya. Mereka akan memerintah atas seluruh bumi selamanya. Baiklah, jadi jelas ini pada akhirnya digenapi dalam Yesus Tuhan kita, yang adalah putra Daud yang agung. Namun, perjanjian dengan Daud ini menetapkan sebuah kerajaan yang kekal, bagi Daud dan ahli warisnya. Hal itu berimplikasi tidak hanya bagi Daud dan putra-putranya, tetapi juga bagi para ibu dari para putra tersebut, karena di kerajaan Daud kuno, ibu raja memerintah sebagai ratu. Kita menyebutnya ibu ratu. Dalam bahasa Ibrani, gelarnya adalah Gebirah, yang pada dasarnya berarti wanita agung. Ada peran khusus bagi ibu raja. Tugasnya adalah menerima permohonan syafaat dari rakyat, dan jika ia menilai seseorang memiliki alasan yang tepat, ibu ratu yang memerintah sebagai ratu kerajaan, mampu menembus semua birokrasi dan langsung pergi ke istana, berbicara kepada raja, dan mendapatkan keadilan bagi siapapun yang mengajukan permohonan kepadanya. Dan kita melihat hal ini dalam 1 Raja-Raja bab 2, di mana sebuah permohonan disampaikan kepada ibu ratu, yang pada waktu itu adalah Batsheba, ibu Salomo, dan ia langsung pergi ke istana Salomo untuk menyampaikan permohonan syafaat itu kepada Salomo. Itulah peran ibu ratu. Jadi, Anda dapat melihat implikasinya, Bunda Maria yang terberkati akan menjadi ibu ratu karena putranya Yesus akan menjadi raja. Mustahil bagi Yesus untuk menikmati status kerajaan tanpa ibunya juga menikmati status kerajaan. Maksud saya, selama 30 tahun sebagai seorang Protestan, saya membaca teks-teks ini, dan jelas bagi saya bahwa Yesus adalah raja, tetapi saya tidak melihat implikasi apapun bagi Maria. Saya hanya berpikir, ya, Maria tetaplah rakyat jelata, tetapi putranya akan menjadi raja. Itu mustahil. Oke, di dunia kuno, itu bahkan mustahil. Putramu tidak bisa menjadi raja tanpa mengubah statusmu sebagai ibunya. Jadi, itu menjadikan Maria seorang bangsawan dan menjadikannya ratu kerajaan Daud. Dan jika kita menilik kembali kitab suci perjanjian lama, kita melihat bahwa ratu di kerajaan Daud memiliki peran perantaraan tersebut. Jadi maksud saya, apa yang kita lakukan dalam Rosario, ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada kaki Ibu Ratu melalui doa Salam Maria, berakar pada kitab suci, berakar pada tipologi, berakar pada pola kerajaan Daud kuno, yang disebut 2 kali dalam perjanjian lama sebagai kerajaan Tuhan. Dan memang demikian, menurut banyak ahli Alkitab, termasuk pendeta Raymond Brown yang terkenal, komentator Yohanes yang hebat, bahkan pendeta Brown menyatakan bahwa kerajaan Daud adalah tipe gereja terpenting yang kita temukan dalam perjanjian lama. Jadi, betapa alkitabiahnya Rosario, saat kita berkumpul bersama Maria dan seluruh gereja dalam doa seperti yang kita lihat dilakukan gereja kecil dalam Kisah Para Rasul, dan saat kita menyampaikan permohonan kita kepada kaki Ibu Ratu Kerajaan Daud, yang semuanya tersirat dalam bahasa kabar sukacita. Selamat mengenang Bunda Maria Ratu Rosario. Saya harap Anda memanfaatkan kesempatan perayaan ini untuk mengambil Rosario dan berdoa dengan sungguh-sungguh hari ini untuk semua intensi Anda, untuk intensi bangsa kita, dan intensi gereja di seluruh dunia. Dan saat Anda melakukannya, yakinlah bahwa praktik mendoakan Bunda Maria untuk memohon perantaraannya didasarkan pada sabda Allah. Saya Dr. John Bergsma dari St. Paul Center for Biblical Theology dan Franciscan University of Steubenville. Sampai jumpa lagi, semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah-limpah. Baiklah,
Saudara-saudariku umat Katolik, mari kita tarik beberapa kesimpulan dari pengajaran Dr. John Bergsma sebagai berikut. Pertama, konteks sejarah Rosario dan pertempuran Lepanto. Kemenangan Angkatan Laut Kristen melawan Angkatan Laut Kesultanan Ottoman Turki pada tahun 1571 merupakan titik balik bagi Gereja Katolik yang menunjukkan kekuatan doa, khususnya Rosario, dalam campur tangan ilahi. Hari raya ini bukan sekadar peringatan, melainkan panggilan untuk beriman dan percaya dalam doa, menunjukkan bahwa peperangan rohani sama pentingnya dengan pertempuran fisik. Hari raya ini menyoroti peran Rosario sebagai senjata rohani dan sumber perlindungan bagi gereja. Kedua, model gereja perdana, Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14 mengungkapkan fondasi gereja sebagai komunitas yang berkumpul dalam doa di sekitar Maria. Bagian ini menggarisbawahi bahwa gereja bukan sekadar kumpulan individu, melainkan tubuh yang bersatu, terhubung secara rohani melalui Maria sebagai Ibu Yesus dan gereja itu sendiri. Doa Rosario saat ini mencerminkan praktik kuno ini, yang memupuk persatuan dan perantaraan bersama. Ketiga, akar Alkitabiah Doa Rosario. Dua bagian pertama Salam Maria berasal dari kabar sukacita dan kunjungan Maria ke Elizabeth. Hal ini menyoroti dasar Alkitabiah yang mendalam dari Rosario dan membantah kesalahpahaman umum bahwa Rosario murni bersifat devosional atau tidak Alkitabiah. Rosario berlandaskan pada firman Tuhan, menjadikannya bentuk doa yang sangat Alkitabiah. Keempat, Maria sebagai Ibu Ratu dan Perantara. Konsep perjanjian Daud tentang Ibu Ratu yang memiliki kuasa perantaraan melegitimasi peran Maria sebagai pembela di surga. Peran kerajaan kuno ini menjelaskan mengapa perantaraan Maria efektif dan mengapa umat beriman menyampaikan doa-doa mereka kepadanya melalui Rosario. Rosario menempatkan devosi kepada Maria dalam kerangka Alkitabiah tentang status kerajaan dan hubungan keluarga dengan Tuhan. Kelima, Magnificat sebagai lensa teologis. Kidung pujian Maria mencerminkan kerendahan hati, ketidakkegoisan, dan pemuliaan totalnya kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan umat beriman bahwa menghormati Maria tidak mengurangi kemuliaan Allah. Sebaliknya, Maria mengarahkan segala pujian kepadanya, bertindak sebagai murid teladan yang menyalurkan rahmat Allah kepada umat manusia. Keenam, Komuni Rohani Rosario. Berdoa Rosario mempersatukan umat beriman dengan seluruh gereja, baik yang militan di bumi maupun yang berjaya di surga. Solidaritas rohani ini memperkuat efektivitas doa dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap gereja universal, melampaui batas-batas fisik dan duniawi. Ketujuh, panggilan devosi yang diperbarui. Renungan Dr. Bergsma mengajak umat beriman untuk merangkul Rosario sebagai doa yang kuat dan berlandaskan Alkitab untuk intensi pribadi, bangsa, dan gereja global. Hal ini berfungsi sebagai pengingat bahwa doa bersama Bunda Maria bukanlah kesalehan yang opsional, melainkan praktik esensial yang didukung oleh kitab suci yang menyalurkan rahmat dan menumbuhkan persekutuan yang mendalam dengan Allah. Melalui wawasan ini, pengajaran Dr. Bergsma memperkaya pemahaman tentang devosi kepada Maria, doa Rosario, dan landasan Alkitabiahnya, mendorong kehidupan doa yang lebih kaya dan lebih percaya diri yang berakar pada tradisi Alkitab dan sejarah gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang